Podcast. Jadi tahu bro, hilang experience. Mau cerita horor nggak jadi horor. Hari ini kita ngapain bro? Aduh, hari ini sebenarnya mau udah tema merah, neraka, demon, ya, satanis. Aduh, harusnya gue pakai baju satanis, anjir. Kita hari ini mau paranormal experience ya. Paranormal experience. Jadi sistemnya tuh anjing sistem. Jadi nanti tuh kayak gini. Kita kan masing-masing punya paranormal experience masing-masing nih. Rere punya ceritanya sendiri, gue punya ceritanya sendiri. Nah, awalnya tuh tadinya tuh kita nggak mau ngomongin ini karena kita udah punya. Gue tuh udah nyiapin tema yang lain, tiba-tiba nggak tahu kenapa paranormal experience. Oh, gara-gara lampu lu merah, selesai kita. Oh iya, gara-gara lampu gua ya merah ya. Padahal di sini lampu merah tandanya lagi making love, anjing. Emang iya, gue baru tahu. Iya, makanya kan ada red district di sini. Nah, tapi sebelum mulai fun fact-nya, kita itu podcaster yang nyiapin sejam sebelum kita record. Podcastnya kalau mau diundur juga sesuka hati. Bodo amat. Bodo amat, podcast untuk passion. Oke, balik. Iya, anjing. Oke, balik lagi. Jadi yang kayak gue bilang tadi, kita mau paranormal experience hari ini. Akan ada 2 bagian. Jadi ntar bagian pertama itu paranormal experience dari masing-masing kita. Jadi ada 2 cerita gitu dari masing-masing. Kayak dari Rere ada 2, dari gue ada 2. Bagian pertama itu paranormal experience kita pas di Indo. Dan bagian kedua, karena kita lagi di Jerman, itu paranormal experience kita ketika kita sedang ada di Jerman. Tapi sebenarnya cerita gue yang Jerman tuh gak begitu menarik. Nggak apa-apa. Judulnya apa judulnya? Judulnya apa anjing tadi? Kalau takut nggak usah denger, kalau denger nggak usah takut. Itu anjing. Gak pernah ini, gak pernah judul aja nggak kita goblok. Iya, gak pernah becus anjing, kelihatan banget gobloknya anjing kalau bikin podcast. Aduh, podcast lupa judul harusnya. Iya. Tapi sebelum mulai, sebenarnya lo percaya nggak sih dunia lain? Percaya bro, karena gue pernah ngalamin. Oh, kan namanya paranormal experience. Tapi kan ada beberapa orang yang gue gak ada cerita, nggak usah bikin podcast anjing. Tapi kan ada beberapa orang juga yang udah ada paranormal experience masih kayak ya udahlah, paling gangguan astral biasa, kayak mungkin digabung-gabungin sama logika gitu-gitu kan masih ada orang-orang gitu juga. Tapi kalau berarti percaya, berarti kalau gue sih ya percaya aja sih, cuman kayak kadang nggak terlalu dimasukin ke otak gitu, kayak ya udah kalau emang ada ya udah gitu. Jadi nggak bakal, biar nggak bikin takut gitu, ngerti nggak sih? Biar chill aja gitu. Ya kalau ditampakin ya takut juga anjing. Siapa yang nggak takut anjing? Segede-gedenya otot lo. Kalau indigo gitu beneran nggak sih indigo? Menurut gue sih ada sih beneran. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue ya kan. Gue sih nggak tahu ya. Gue sih nggak tahu, cuman menurut gue sih ada beneran. Kayak mereka punya kekuatan khusus, apa sih, kayak special gift lah dari yang di atas. Lo nggak percaya emang sama indigo? Gue percaya 80%, 90%, nggak tahu juga sih. Tapi gue pernah, kan gue habis nonton video-video indigo gitu ya. Terus temen si sekolah gue tuh nunjukin ciri-ciri indigo gitu, terus gue tanya, lu indigo? Oh ini yang waktu itu ceritain di sekolah lo itu ya? Iya, terus dia langsung gak pernah masuk sekolah lagi. Gue masih tahu sih udah sama gue sih udah. Nah, balik lagi nih, kan tadi udah jelasin, udah ada bagian pertama, kedua. Kita bakal mulai bagian pertama. Ke kampung halaman
negara tercinta PPKM, anjay. PPKM yaitu Indonesia. Yang lain, aduh, baik-baik doa kalian, semoga negara kita cepat selesai Iya, coronanya. PPKM, lu kasihan. Oke, siapa mulai nih? Lo dulu, Rek. Lu dulu. Gue Gue penasaran. mulu, lo dulu Gue aja. penasaran anjir. Gue tuh Gue udah yang pernah suka cerita kayaknya sama lo yang ini. Iya. Iya, gue dulu. Cerita gue panjang. Dulu dah. Jadi cerita ini itu sebenarnya gue itu awalnya juga kayak apa ya? Nggak ini awalnya tuh dulu tuh sebelum kejadian yang ini gue ngerasa nggak percaya gitu sama gitu. Itu gue masih kecil sih kayak nggak kecil-kecilnya sih SMP kelas 2 kelas 2 ya kelas 8 SMP itu pertama kalinya dan menurut gue itu juga seingat gue sih itu pertama dan terakhirnya gue ngelihat emang ditampakin gitu emang ditampakin. Nah waktu itu tuh gue kelas 8 SMP kan terus itu tuh posisinya gue lagi di Palembang waktu itu gue masih tinggal di Palembang posisinya itu kejadiannya di kamar gue jadi kamar gue itu ada balkon jadi balkonnya itu ke batas sama jendela yang bisa dijadiin sekalian pintu jadi kalau mau ke balkon lo harus buka jendelanya gitu Nah, oh. ngerti nggak lo ya kayak gitu. Nah itu kejadiannya kalau nggak salah tengah malam jam satuan gitu jam satuan itu gue lagi tidur gue ingat banget itu lagi tidur gue kan kalau tidur emang biasa sampai enggak sih kalau sekarang gue tutup sih jendelanya karena gue di lantai bawah cuman kalau dulu pas di Indo karena gue kamar gue itu mau di rumah mana aja pasti gue di lantai 2 jadi gue tuh emang nggak pernah nutup jendela pakai gorden gue gitu jadi jendela gue emang kebuka gitu karena Maksudnya biar kebuka gini apa? enggak Bisa. gordengnya jendelanya emang ketutup. Nah gue buka karena tujuannya itu sebenarnya biar ini pagi-pagi mataharinya masuk jadi gue bisa bangunnya apa bukan karena alarm gitu bangunnya biar natural gitu kalau misalnya ada matahari kan bangunnya kayak oh pagi gitu nah iya anjing terus iya nggak mungkin anjing matahari naik oh malam anjing nggak mungkin anjing kan salah anjing paranormal experience gak pernah horor anjing cerita sama Tapi lu habis bangun anjing bangun pagi. Kenapa kaget? Kenapa harus kaget? Orang-orang gitu. ya udah kan gitu kan ibaratin kan oh pagi gitu kan Sebenarnya lu di lantai atas nih sendiri apa orang tua lu juga? adek gue di lantai 2 juga bokap nyokap gue di lantai bawah adek gue kamarnya di samping gue cuman dia nggak punya balkon. Nah itu jam 1 gue tuh udah tidur terus kayak lu tau nggak sih kebangun terus lu kayak nyipit-nyipitin mata lo dikit gitu kayak kalau lo begadang nih pas malam nih begadang terus kan bangun siang pas paginya kan bangunnya siang tuh kayak jam 11, jam 12 gitu terus kan pas bangun tuh mata tuh kayak berat pusing sipit-sipit gitu ngerti nggak sih lo Iya, terus lagi rasanya kan kering. nah kayak gitu rasa gue tuh kayak gue mau kebangun tapi kayak ada matahari gitu kayak susah gitu buka mata gue kayak pusing gitu kan tapi gue waktu itu ngeliat bayang-bayang gitu kayak di balkon gue ngeliat bayang-bayang ada awalnya tuh gue kira ini apa namanya tuh sapu pel gue pel biasa yang gue simpen di balkon karena kan sering hujan tuh kalau hujan habis hujan suka gue gue biasa nyimpen di situ ya udah gue tidur lagi tuh gue itu jam 1 tidur setengah 2 itu gue kebangun lagi. Tapi yang jam 1 ini cuma lu ngeliat bayangan doang gitu. Iya kayak ya gue kayak tadi tuh gue bilang matanya kayak ngerasa berat gitu kan pusing berat gitu Tapi hitam semua apa ada warnanya? gue sih ngelihatnya cuman kayak
kan pel itu kan warna kayak rambut gitu kan kalau misalnya lo balikin kayak gini. Ah. Nah, kebetulan gue habis ngepel siangnya karena habis hujan. Nah, itu kotor. Jadi lo ngerti nggak sih warna abu-abu tapi kotor item-item gitu. Ngerti Pam. Nah, kayak gitu. Udah kan, gue ngeliat itu, gue kira pel, gue tidur lagi. 1:30 gue kebangun lagi. Itu perasaan itu gue tuh udah kayak tidur 2 jam, 3 jam gitu. Terus pas gue lihat jam dinding masih 1:30. Nah, yang kebangun yang ini tuh beda, nggak berat gitu mata gue, kayak emang kebangun gitu, kebangun. Gue ngeliat kayak cewek, cuman gue kayak masih, lo ngerti nggak sih anak kecil yang kayak sotoy gitu. Gue kan anaknya dari dulu emang nggak ini ya, nggak takut yang gituan gitu, kayak ya udah gitu, walaupun nggak takutan gue anaknya, pokoknya kalau masalah yang gitu-gitu dari gue kecil juga. Gue ngelihat kayak cewek aja gitu, mungkin halu doang, gue halu gitu, ini kayak lo ngerasa lagi mimpi gitu, mimpi gitu. Terus ya udah gue tidur lagi, tidur. Nah ini nih 2:30 kebangun lagi. Jadi bangunnya tuh setiap sejam sekali. Tapi yang jam 2 ini tuh ceweknya ngadep ke lu apa ngadep ke ngebelakangin lu? Ke sana, nggak ke gua, jadi ngebelakangin gua. Jadi diri gitu. Iya. Nah itu tuh gua tuh masih kayak nggak percaya karena kan gua kan kayak 1:30 gua kira mimpi itu tuh, kayak mimpi. Gue itu, nah sebelumnya tuh gua udah sering mimpi kayak gitu, kayak apa ya, mimpiin balkon gua terus, cuman nggak ada dianya. Ada ya apa? Ya mimpiin balkon aja, kayak gua ngeliat balkon gitu doang. Nggak jelas anjing mimpinya. Absurd banget. Iya, ngeliatin balkon. Kan gue nggak tahu kan ada apa kan. Ya udah, mimpi itu. Nah, yang ini gue kira mimpi juga. Cuman bedanya, mungkin ada orang lain di mimpi gue gitu. Maksudnya tuh kayak tokoh lain lah gitu. Masa gue mulu ngeliatin balkon sendiri gitu. Sedih banget anjing. Mimpi lu nggak kreatif banget dah. Kan gue nggak tahu. Nah, mungkin dari itu tuh mimpi gue balkon itu, mimpi tentang balkon itu kayak sebulan itu. Jadi kayak minggu pertama gue mimpi balkon, cuman nggak setiap hari, kayak sebulan itu bisa dihitung jari. Cuman ya namanya mimpi, kalau misalnya sebulan udah terjadi lebih dari 2 kali ya orang bakal inget gitu kan. Aneh banget sumpah, aneh. Mimpi apa lo? Mimpi balkon. Aku lupa lagi anjing. Terus gue jam kemana-mana anjir nih balkon anjing. Terus ya udah kan. Tadi sampai mana sih gue? 2:30 ya gue kebangun lagi. 2:30 gue kebangun lagi. Itu tuh pokoknya gue kebangun setiap 1 jam sekali. 1 jam sekali. Tapi gue ngerasa kayak tidur gue udah 2 jam, 3 jam. Kayak udah lama gitu. Nah, terus pas yang bangun ini itu, gue bener-bener merinding. Kayak, lo nggak sih nggak bisa gerak, nggak bisa. Lu takut, bener-bener takut. Bukan karena ketempelan atau ketindihan, lu bener-bener takut kayak ngelihat apalah gitu yang aneh yang lo nggak pernah ngelihat gitu pertama kalinya. Kayak di Kayak film-film, gitu. ketakutan yang di film-film kayak. Iya, kayak bengong gitu ya, kayak bengong gitu. Gue ngeliat emang kayak gini, jadi dia cewek. Awalnya kan tadi kan gue bilang kayak rambutnya tuh kayak lapel yang kotor, warna hitam kan, bercak-bercak hitam. Nah ini sekarang udah full hitam rambutnya. Full Tapi nggak ada hitam. Bentar, full hitam. Bajunya itu putih. Putihnya bukan kayak dress gitu, putih kayak baju udah sobek-sobek putih gitu. Tapi nggak jelas gitu gue ngeliatnya, cuman yang gue lihat putih, rambutnya hitam, terus kayak gini, lo ngerti sih? Nih, lu bayangin lu jadi gue, dia di sini nih, di sini, terus dia ngadep gini. Jadi kayak kepalanya tuh ngadep sebelah gitu. Deg-degan Cuman
Cuman gue nggak bisa lihat mata dia, gue cuman bisa ngelihat dari sininya doang. Jadi ini dahinya tuh gue nggak bisa lihat dahi, cuman gue bisa lihat rambut. Terus matanya itu gue cuman bisa lihat ujung sininya doang, ujung matanya yang sebelah kanannya yang keluar. Nah, pipinya itu merah marun darah gitu, kayak rusak. Di situ gue nggak tahu kan, apaan nih gue gitu kan. Ya pertama kali, ya kan bro, lo bayangin kelas kelas 2 SMP yang sok-sokan tengil nggak tahu apa-apa kan, bangun 2:30 bengong, udah tuh pas udah bengong sadar kan gue tidurin gue paksa, terus gue kayak baca ayat kursi, istighfar, gue gitu-gitu. Itu tuh kayak gue ayat kursi, istighfar, pokoknya semua bacaan gue baca yang diajarin nyokap gue tuh, misalnya lagi mimpi buruk, ludah ke jangan ludah ke kanan tapi ke kiri, gue lakuin tuh semuanya tuh. Terus itu padahal kan kalau misalnya dalam logika itu bentar ya, kayak paling 15 menit lah, 10 menit gitu. Ini kagak setengah jam. Jadi setengah jam gue nggak bisa tidur, tapi gue berusaha tidur, ngomong-ngomong gitu pakai selimut gue giniin. Lu nggak lari gitu? Pintunya Nggak bisa gerak bro. Lu ngerti ketakutan, bener-bener ketakutan nggak sih, kayak nggak bisa gerak. Ngerti. Yang bisa lo lakuin gue tuh cuman bisa diem, tiduran, udah nutup ini, gemeter gue, badan gemeter. Taunya jam 3 itu, kan tadi 2:30 tuh yang gue ngeliat, jam 3 itu dia kayak lewat samping gue. Jalan apa terbang? Gue nggak tahu, pokoknya lewat aja. Bes. Taunya lewat gimana kan lu kan Kelihatan gini. Jadi kelihatan gue ngeliat gitu. Gue ngeliat tangannya. Tangannya itu kayak koreng gitu. Apa bego? Apa bego? Apa bego? Anjing yang terbang. Tangan lo anjing itu. Gitu ya, tangannya kayak koreng gitu. Gue pokoknya nggak tahu, lewat. Udah lah. Pokoknya itu gue diem aja sampai pagi. Sampai azan subuh. Anjing betah lu di situ. Gue udah Gimana gak bisa gerak, cok. Tapi dia udah lewat. Gue nggak tahu lagi. Pokoknya dia nembus aja. Pokoknya udah keluar, udah nembus. Jadi ini kan pintu kamar gue nih. Pintu kamar di sini, gue tidur sini. Pintu kamar gue tuh benar-benar di samping kepala gue. Ya dia nembus aja gitu. Terus ke dalam rumah. Terus ke kamar adek lu. Nah, gue nggak tahu ya. Nah, paginya gue cerita ke nyokap gue. Terus nyokap gue bilang, oh iya kak, iya dia mah emang suka gitu, suka nganggu. Ternyata nyokap gue kan nyokap gue kalau di rumah kan sendirian. Kalau misalnya gue sekolah, adek gue sekolah, bokap gue kerja, kan dia sendirian di rumah. Kadang gue sampai sore karena gue basket kan dari SMP. Adek gue kadang tidur siang gitu sendirian kan di atas, nyokap gue jadi sendirian di bawah nonton TV. Suka ada tuh yang ganggu-ganggu di WC bawah tangga. Nanti nggak sih WC yang darurat gitu kan, WC ada lah pasti. Kadang-kadang di most of rumah-rumah itu ada WC bawah tangga gitu buat tamu atau apa. Itu suka ada yang aneh-aneh gitu. Gue nggak ngerti, nyokap gue nggak mau nyeritain itu. Cuman nyokap gue udah nggak pernah diceritain sampai sekarang sama nyokap gue. Nggak, pokoknya aneh-aneh aja kata nyokap gue. Nah yang diganggu itu cuma nyokap gue. Bokap gue nggak pernah, adek gue juga nggak pernah. Gue nggak tahu adek gue pernah atau enggak. Harusnya sih kalau misalnya dia pernah diganggu sih harusnya adek gue malah cerita gitu kan. Soalnya kan masih kecil juga waktu itu. Pas gue SMP dia masih SD kan. Nah, bokap gue sih nggak pernah, alhamdulillahnya gitu. Ya udah dari situ gue kepo juga kan. Kebetulan gue deket sama abang satpam. Nyokap gue itu, pokoknya nyokap gue nggak mau ceritain. Alasannya biar gue betah lah di rumah gitu, nggak takutan gitu.
Padahal gue anaknya nggak takutan, cuman pas saat itu gue takut gitu. Ya gimana anjing ditampakin masa nggak takut ego. Munafik anjing lo mau mau sekekar-keker apa badan lo ketemu gituan juga ciut Iya, anjir. Kecuali ya itu yang tadi gue bilang indigo atau yang indigo aja kan kadang suka bilang ada yang mereka takutin juga ininya, sosok-sosoknya. Apalagi kita yang tidak mempunyai hal-hal seperti itu. iya. Iya anjing. Aku hanya tahu wanita. Maksudnya orang-orang. Nah, Terus gimana? Terus gimana? gue nanya satpam gue, ngobrol gue sama satpam. Ternyata awal bulan, jadi rumah gue itu ngadep kebun gitu, ngadep kebun. Nah itu tuh coupling komplek baru yang belum dibangun. Jadi masih kosong gitu, masih kebun. Di situ masih bisa dimasukin orang-orang, maksudnya tuh kayak misalnya lu mau apalah, mau buang sampah sembarangan di situ masih suka ada orang-orang. Ternyata ada cewek yang pernah diperkosa, masih SMA, terus mukanya digorok, tangannya digorok. Makanya kayak gitu. Terus dikubur di situ apa? Enggak dibawa. Cuman kan nggak tahu ininya kan arwahnya kayak gimana. Makanya tadi kan bajunya itu bukan kayak dress tapi kayak kemeja gitu, terus agak robek-robek gitu. Itu, terus mukanya ya gitu. Anjing merinding gue. Demi Allah nggak bohong gue. Merinding demi Allah gue. Terus Naik ada hubungannya nggak ceritanya. sama mimpi-mimpi balkon lu gitu? Nggak tahu, soalnya menurut gue waktu itu masih terlalu kecil ya untuk nyambungin yang gitu-gituan. Kayak buat mikir terlalu dalam ke situ. Tapi sih kalau dipikir-pikir sekarang ya, pasti ada gitu. Kayak soalnya itu satpam bilang dibunuhnya awal bulan. Sementara mimpi gue yang balkon-balkon itu mulainya awal bulan itu juga. Dan beresnya itu di akhir bulan terus didatengin sama nih orang gitu, bukan orang, nih arwah gitu. Abis ngedatengin gue, nggak ada lagi gangguan-gangguan gitu. Emak lu juga nggak ada? Nggak ada. Cuman kata yang gue dengar, tetangga-tetangga gue juga ada yang digangguin gitu. Bahkan rumah di samping gue itu kan ada yang 3 lantai, 4 lantai. Itu terus jarang ditempatin gitu kan. Karena ya dia emang orang kaya mereka emang orang kaya banget. Terus kayak lu ngerti sih orang sibuk yang jarang balik nikmatin rumah sendiri, terus yang nikmatin cuman pembantu-pembantunya gitu-gitu. Iya. Nah, itu sering katanya. Kan kalau misalnya kan masih ada tukang sayur tuh depan rumah. Kalau nyokap gue beli sayur depan rumah, kadang suka cerita gitu-gitu. Terus gue ngedenger dari teras kayak gitu. Gimana ceritanya? Iya, gue ya gitu. Pokoknya diganggu-ganggu aja gitu. Terus ciri-cirinya sama gitu, sama yang gangguin nyokap gue sama gue gitu. Mungkin kayak nggak tahu ya gue tujuannya apa dia. Mungkin kayak nunjukin kayak gue korban gitu-gitu. Gue nggak ngerti juga. Penting sekarang udah sudah terlewatkan kawan. Deg-degan lah gue dengerin cerita horor. Takut anjing. Oke, itu cerita dari gue kalau yang pas di Indo. Coba cerita lo gimana, Rek? Cerita gue tuh sebenarnya panjang banget, Jir. Kalau sebenarnya kalau cerita diri gue sendiri tuh pendek. Tapi kayak pembantu gue kena, tangga gue kena, susah usulnya juga ada. Singkat-singkat aja, disingkatin aja. Jadi tuh ini katanya ya tuh. Jadi kan ibu gue sempet manggil temennya yang indigo gitu. Jadi suami istri kayak indigo atau gimana gue nggak ngerti. Terus terus juga udah manggil ustadz gitu. Katanya tuh rumah di belakang rumah gue tuh ini kayak melihara setan gitu buat biar kaya. Kayak pesugihan. Iya. Gue takut disantet dah. Nanti dia denger podcast gue.
denger podcast gue terus gue santet. Santet gak nyampe sini, takut garam. Terus kalau gue balik Indo gimana? Serem dah, nggak jadi cerita deh. Ya udah nggak usah disebut nama lah. Iya, terus Pokoknya ada tetangga lo gitu. Iya. Nah, Terus pembantunya juga ini melihara setan. Jadi keluarganya ini tuh ngangkat membantunya gitu supaya jadi anak angkat gitu. Katanya sih pakai melihara setan gitu juga biar kayak gitu. Rumahnya tuh gede banget, Jir. Bener-bener gede, ada kolam renang gitu-gitu. Luas banget. Jadi kayak di komplek gue kan ada berapa rumah ya yang sejajar gitu. Kayak misalnya ada 8 rumah berjajar. Nah, gede rumah itu tuh 8 rumah berjajar itu. Gede banget lah pokoknya. 8 apa 7 gitu. Oke. Terus tuh kejadian-kejadian awal tuh dialamin sama pembantu gue. Jadi kamar pembantu gue tuh harus rumah gue terus gitu. Yeah. Terus ada taman belakang gitu. Jadi kalau mau kamar pembantu tuh harus buka pintu dulu, taman belakang, terus naik tangga. Ribet banget. Tangga tuh di atas tuh kamar pembantu. Terus pertama kali itu pembantu gue mau naik ke kamar kan, buka pintu, ngeliat ke atas, di atas tuh katanya ada kuntilanak anjir. Bener-bener literally kelihatan banget. Iya kayak sih gitu. Dulu gue ceritanya disembunyi-sembunyiin gitu. Gue harus nanya-nanya pembantu gue sambil maksa-maksa gitu kan. Gue masih bocah, masih gue tuh pindah sana umur 7 tahun. Tuh kayak udah 9 tahun, 10 tahun. SD ya berarti masih SD. Jadi gue harus maksa-maksa gitu. Baru ceritain lama. Terus katanya ada kuntilanak. Terus pembantu yang sama juga ini. Jadi itu kan naik ke atas nih kamar pembantu. Nah di bawah tangga itu tuh ada kamar mandi ya pembantu gitu. Yeah. Ngadepnya tembok, tapi kalau ngeliat ke atas tuh temboknya tuh jadi kalau ini tembok terus ada atapnya gitu. Terus kalau ngadep ke kanan tuh temboknya langsung langit gitu, ngebatasin sama rumah di belakang. Ngerti nggak? Jadi kayak ada space yang kebuka gitu, bisa ngeliat keluar. Iya, langsung ngeliat keluar. Oke. Terus pembantu gue lihat ada nenek-nenek duduk gitu di atas temboknya. Iya, serem banget ya. Di atas tembok mana? Tembok antara kamar mandi sama ininya? Enggak, sama jadi kan yang depan nih langsung tembok nih. Gue nggak bisa lihat apa-apa, langsung tembok. Lihat ke kanan tuh temboknya, jadi ini gimana ya? Ini kamar mandi ini misalnya. Ya. Tembok. Terus ini ada atapnya gitu. Nah yang di sini tuh langsung langit gitu. Setelahnya tuh langsung langit. Oke. Oke. Oh jadi langsung ngadep ke rumah tetangga lo lah intinya gitu ya? Iya, temboknya tapi tinggi gitu. Ya, pokoknya pembatas antara rumah lo sama rumah tetangga lo gitu. Iya, terus ada yang duduk gitu. Nenek-nenek. Buset. Nah, terus waktu gue bocah habis mandi tuh kan kadang lu bisa ngeliat dari mata sini lu ya. Ujung mata ya. Iya. Terus di kamar mandi tuh gue ada kaca di kiri. Mantul kaca wastafel. Terus mantul lagi ke ruang tamu. Yeah. Terus waktu gue lagi keluar kamar mandi, gue liat tuh ada yang gue ngeliat dari sini mantul tuh di depan gue ada orang. Ada kayak kuntilanak gitu. Terus gue langsung liat depan kan nggak ada siapa-siapa. Terus gue sebutin tuh ciri-ciri kuntilanaknya. Matanya merah, seinget gue. Rambutnya agak kriwil gitu. Gue nggak ngeliat jelas sih. Terus gue sebutin kan ke pembantu gue yang udah pernah lihat, Mbak ini ya, gue yang kuntilanak yang Mbak lihat ya. Iya, kok sama ciri-cirinya kakak lihat juga. Iya. Terus apa lagi ya? Gue udah lama banget anjing ini kejadiannya. Gue SD. Itu pas lo masih kecil. Iya. Tapi kadang kalau menurut gue cerita pas masih kecil itu lebih meyakinkan gitu, ngerti nggak sih lo? Kayak yang lo lihat emang pure yang lo lihat dan yang lo omongin emang pure yang lo omongin gitu. Terus ini juga jadi di depan rumah gue tuh ada rumah yang masih dibangun. Katanya tuh kata-kata kuli-kuli di situ tuh penunggunya kuntilanak pakai baju merah.
Terus pernah lagi main di luar maghrib gue sama temen-temen gue, adik gue juga lagi di bangku pembantu gue. Tuh dia tiba-tiba diem gitu, adik gue ngeliat ke rumah itu. Terus ditanya gitu, ada apa deh? Itu ada orangnya pakai baju merah katanya. Serem banget ya. Terus gue juga pernah main malam-malam ada, jadi kan tau kan kalau bikin bangunan kayak ada kayu yang buat kuliah diri gitu. Terus di kayu itu ada ini anjing. Jadi gue ngeliat ke kayunya kan, terus ada bayangan gitu. Di bayangannya ada tuyulnya anjir. Oh iya. Ada tuyul kayak gini ya. Gue belum pernah lihat tuyul deh. Gue ngeliat bayangan doang, tapi kayak ada yang duduk gitu. Gue bilang temen gue, itu ada yang duduk, ada yang duduk. Tapi temen-temen gue nggak ada yang lihat. Itu serem banget. Tapi gue waktu bocah ya kayak cuek aja. Oh, berarti yang bayang apa? Nggak ada yang itu ya. Udah gue main lagi aja. Iya. Terus apalagi ya? Katanya pembantu gue juga pernah ada yang digendong. Digendong maksudnya ditempelin? Enggak digendong. Jadi dia digendong anak gitu. Digendong maksud lo pembantu lo segede itu terus digendong sosok makhluk halus gitu? Kalau ini gue nggak tahu bener apa enggak. Gue ceritain siapa gitu. Pembantunya juga dipecat sih. Dia katanya nggak pecat sih, kabur apa gimana? Anjing freak banget pembantunya. Iya, digendong serem banget, Jing. Kayaknya emang pembantunya yang serem dah kalau itu. Tapi anjir lah, digendong bro, bayangin digendong. Terus dia nggak bisa ngomong, nggak bisa apa katanya. Terus bayangin aja lu digendong, liatin kan anak nggak bisa ngapa-ngapain. Iya anjing. Berarti itu powernya gede banget anjing. Makhluk halus gituan kalau bisa sampai nyentuh-nyentuh gitu. Yang bisa nunjukin diri aja udah gede powernya. Menurut para paranormal ya. Yang gue katanya kalau nampakin diri itu sama gerakin tuh lebih susah gerakin bareng katanya. Iyalah. Kalau gerakin bareng berarti lo kayak udah punya tubuh lagi. Berarti ini kayak energi lo udah ngebentuk benda padat lagi lah anjing namanya. Kalau misalnya nunjukin mah ya nunjukin aja, tinggal tunjukin gitu maksudnya. Itu ya udah gede energinya harusnya. Bayangin digendong dan nampakin, megang, gendong lagi. Tapi gue kurang yakin yang ini bener apa enggak. Terus ini, jadi kan gue sering ganti-ganti pembantu tuh. Gue tuh tinggal di situ sampai sekarang, gue masih tinggal di situ keluarga gue. Ganti pembantu, jadi ada 2 pembantu tidur di atas itu. Terus yang satu tuh ngadep pintu, yang satu lagi gue nggak tahu. Jadi satu tidur di bawah, satu tidur di atas. Jadi itu bentuknya tuh pintu, terus ini jendela gitu. Jadi dibuka biar adem. Oke. Terus pembantu gue tiba-tiba kebangun, dua-duanya kebangun deh kayak. Terus ada yang ngintip gitu. Kayak gini. Jadi kan ini jendela, pintunya kebuka. Sini tembok kecil gitu kan. Nah, ada yang ngintip di sini ya. Yang ngintip gitu. Terus pembantu gue, yang satu lagi tuh pemberani banget, malah dipelototin anjir gini. Katanya dia melototin, yang satu lagi nangis. Gitu dah, hantu-hantu aja makhluk halus. Nih teman-teman kalau misalnya mau ngeliat yang versi mukanya bisa dilihat di YouTube ya. Karena mungkin di Spotify rada nggak jelas yang episode kali ini. Soalnya banyak penjelasan denah, penjelasan mimik dan lain halnya gitu. Oke, kalau hantu Indonesia udah beres. Mungkin banyak anjir itu. Udah anjir. Durasi. Aduh, yang serunya masih ada, yang seru masih ada. Ini banyak banget cerita pembantu gue. Jadi jadi kan ada nenek-nenek gitu masuk, katanya nenek-neneknya bercahaya gitu. Masuk ke kamar pembantu gue. Terus pas ngomongnya suaranya banyak orang. Ngerti gak? Jadi kayak ngomong aku, tapi akunya tuh banyak orang dari orang lain juga. Pengajian lu. Kayak sewarga gitu yang ngomong. Oh, berarti dia pemimpin. Apa maksudnya? Pemimpin arwah. Kan ada anjir yang gitu-gitu yang punya power
energi lebih gede gitu. Terus Terus sering-sering nonton, lo harus sering-sering nonton ini anjir kalau misalnya mau memperdalam gitu-gitu, sering-sering nonton Sarah Wijayanto anjir. takut gue, ngapain gue tontonin serem Gue anjir. kalau gabut, kadang kalau misalnya malam-malam sendirian nggak tahu mau ngapain, nontonin gitu anjir. Serem anjir, gue takut. Masalahnya kan pembantunya beda-beda ya, tapi yang lihat pun sama. Kayak satu Emang pembantu lo berapa kali ganti pembantu selama lo tinggal dari kecil sampai lo remaja di Jakarta, di rumah itu? banyak gue ganti pembantu. Lebih dari 3. Lebih banyak anjir gue ganti pembantu. Anjir lah. Udah berapa tahun? Tapi mereka kasus-kasusnya maksudnya makhluk halusnya mirip-mirip gitu yang mereka ceritain. Iya. Udah berarti ya udah gitu maksudnya. Belum. Ya gitulah hantu Indo. Masih ada nggak? Udah kali ya yang Indo. Gue masih Udah banyak sih. Udah kali, masih ada kali ntar paranormal selanjutnya. Simpen dulu kali kawan. Oke deh, sebelum lanjut ke sesi kedua, kita dengerin dulu iklan yang satu ini ya teman-teman. Maksudnya di Spotify. Oke. Sekarang lanjut yang sesi kedua kali ya. Sesi kedua ini apa ya? Sesi kedua ini berarti ngebahas paranormal experience kita selama kita tinggal di Jerman ya. Sebenarnya nggak banyak, tapi ada yang membekas gitu. Kalau gue nggak tahu kalau Rere. Yang memulai siapa dulu nih, Re? Lo dulu kali ya lo dulu kali yang mulai. Kalau di Jerman gue sebenarnya nggak pernah ngalamin, temen gue tapi pernah ngalamin. Oh ya. Lo dulu nih yang mulai. Boleh. Ada. Kayak gue pernah cerita deh. Jadi itu ada orang baru balik dari Indo. Terus dia kayak bawa jimat gitu, nggak ngerti apa. Kayak jimat gitu. Terus dia bawa. Terus tuh kalau nggak salah tiba-tiba ada burung gagak gitu masuk ke dalam apartemennya. Jadi apartemennya tuh isinya 5 orang kalau nggak salah. 4 orang. Ini berarti orang Indo juga kan? Orang Indo. Terus ada burung gagak gitu masuk ke apartemennya. Terus katanya langsung ada yang kesurupan gitu. Di apartemennya? Iya. Gara-gara jimat itu? Iya kayaknya gitu. Kayak ada burung gagak masuk gitu terus kesurupan. Nggak ngerti juga sih gue. Anjir. Terus itu yang cerita yang katanya ada doppelganger lo itu apa, Rek? Yang lo lagi main ke kota gue, terus ada doppelganger lo yang waktu itu ceritain, tetangga lo yang ngalamin. Yang mana? Oh, ada enggak, tuh yang katanya yang mana? Yang katanya kan lo lagi ke Leipzig, lagi kota gue. Terus tetangga lo kan sendiri di apartemen lo. Bukan doppelganger itu. Oh, bukan jadi doppelganger. Kan jadi kamar gue tuh ada 5, tapi yang ngisi cuma 2 orang. Jadi kayak luas gitu. Ada tengah-tengah yang luas gitu. Kayak apa ya? Koridor. Kayak koridor. Ya, ruang kumpul. Iya. Terus gue lagi pergi ke Leipzig, lagi keluar kota. Jadi dia sendirian. Terus katanya waktu malam tuh ada yang jalan-jalan di luar. Padahal nggak ada orang. Terus pintu dia sering banget kebuka sendiri katanya. Terus pernah juga gue jadi kan ventilasi kamar mandi gue tuh rusak. Jadi kalau malam suka gue buka pintu ya, supaya baunya tuh nggak netep di situ. Nah tetangga gue tuh takut. Dia lagi memasak, dia ke dapur, terus ngeliat kamar mandi, dia tutup. Terus takut dia, kayak ada kaca gitu, takut dia, nggak ngerti gue. Dia tutup kan. Terus pas dia balik lagi di dapur mau ke kamarnya, pintunya udah kebuka. Padahal kalau pintu di sini kayaknya nggak bakal kebuka sendiri deh. Iya. Kalau udah ditutup rapat.
juga kurang paham dah. Tapi emang benar teman-teman kalau misalnya di sini itu setahu gue ya, selama gue pindah-pindah lebih dari 2 rumah, gue udah pindah 3 kali, 3 rumah. 4 rumah gue udah pindah. Itu tuh nggak ada, mau sejelek apapun rumah itu, nggak ada kalau misalnya lo udah tutup rapat, terus kebuka sendiri gitu, toilet itu nggak ada. Gue nggak pernah kayak nemuin satu pun pintu, mau gue ke rumah temen gue, ke apartemen temen gue, kalau udah ketutup rapat ya rapat aja gitu. Mau ada angin segede apa tuh susah aja gitu buat buka kalau di sini. Oh, Kayak gitu. ini kan awalnya tuh gue baru ingat anjing, dulu gue tinggal bertiga di sini. Yang satu pindah. Gue gak tahu bener atau enggak, katanya dia pindah karena sering ketindihan. Terus tetangga gue yang ini juga sering ketindihan, tapi gue gak pernah sih ketindihan di sini. Terus kamar sebelah gue ini kan kosong ya. Sebelah kiri gue tuh kosong. Yeah. Terus kosong nyambung gedung sebelah gitu, jadi gedung sebelah tuh nyambung gitu ke kamar temen gue. Terus katanya sering ada yang gedor-gedor gitu di kamar sebelah gue ini. Tapi itu kayaknya normal kejadian di ini deh, di apartemen student deh. Gimana? Soalnya gue juga ngalamin itu pas tetangga gue balik. Pas tetangga gue balik juga gue ngalamin itu, kayak ada yang gedor-gedor dari samping. Saksi-saksi listeningnya sih teman-teman gue di clubhouse waktu itu. Ada gedor-gedor. Iya beneran, jam berapa ya waktu itu? Jadi teman gue lagi balik ke Jordania, tetangga gue lagi balik kampung lah dia. Sebulan apa 2 bulan gitu deh. Bulan kedua itu baru banget nih, bulan kemarin apa apa pas puasa, lupa gue. Jadi itu gue lagi santai kan, enggak sih, ini harusnya sih lagi, enggak kan, itu tuh bulan kemarin. Jadi gue biasa kalau lagi gabut, nggak ada apa-apa, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas atau apa yang lainnya, kan gue yang hobi on di clubhouse ya, sampai jam 1 gitu, jam 12, jam 2, ngobrol-ngobrol di clubhouse. Ada satu saat di samping itu gedor-gedor, kayak dek. Gue kira tetangga gue di atas, karena kalau siang-siang emang dia suka, yang di atas itu suka kayak nggak tahu bikin apaan, suka pakai palu gitu. Tapi kan lu bayangin aja di sini ada kayak waktu tenang ya, waktu tenang. Terus juga nggak mungkin dong dia tengah malam jam 1, setengah 2 malu meja atau apa yang di atas. Terus yang party juga nggak ada, itu malam Selasa. Maksudnya weekday gitu. Yang party weekday ketika lagi ada kelas siapa gitu maksudnya. Iya gitu. Terus ya udah, awalnya gue masih positive thinking, oh mungkin yang di atas dia besok mau ngapain gitu biar santai gitu. Ya udahlah. Makin lama makin kayak temen gue di CH bilang, itu yang gedor-gedor apaan gitu. Gue juga kayak iya apaan gitu. Gue dengerin lah ke tembok samping ini yang antara kamar gue sama kamar tetangga gue yang kosong lagi balik nih. Emang bener coy, geter dindingnya tuh kayak ada yang der gitu. Dari sebelah lu atau dari atas? Sebelah, emang benar sebelah. Nah sebelumnya itu, seminggu sebelum itu, malam juga tuh kejadiannya, malam minggu. Malam minggu gue lagi ya udah kayak biasa tiduran nge-YouTube. Oh enggak, gue lagi nonton Pengabdi Setan, Cok, waktu itu. Sendirian. Anjing. Gue lagi BM banget cuy waktu itu. Terus udahlah nonton Pengabdi Setan, beres jam 11-an itu, setengah 12 beresnya. Demi apa sih ada? Apaan? Nggak tahu, geter lagi anjing. Oh, dari tadi gue kira tangan lu deg-deg gitu. Enggak. Mampus, lo hilang lu abis ini. Tetangga gue lagi nggak ada juga deh sekarang. Lagi ke Halu dia tadi. Lagi ke Halu dia. Balik besok dia.
Hilang lu ya. Demi Allah gue nggak bohong, Cok. Geter aja, Cok. Mending lu bawa laptop lu masuk kamar dia. Gue lanjut dah. Terus yang seminggu sebelumnya itu gue habis nonton Pengabdi itu yang gue bilang tadi. Ini apa? Kan gue biasa, kan lo tau lah, kalau gue habis nyuci kan, kalau masih basah nggak langsung gue masukin rak kan. Nah, kadang kan suka gue simpan di samping antara kompor sama wastafel kan, kalau gue habis nyuci, kalau inget. Nah, itu nggak banyak numpuknya, cuman wajan, terus spatula, sama sendok-sendokan doang. Karena kalau piring langsung gue elap, gitu kan, langsung gue masukin laci. Jam setengah 12 itu jatuh semua. Perentang jatuh. Literally jatuh. Gue kira ya gue masih positive thinking, oh mungkin licin jatuh gitu, jadi jatuh semua. Cuman ya masa wajannya jatuh juga sih, yang paling bawah. Anjing. Lu kaget gak pas kedengeran? Kaget lah, siapa yang gak kaget anjir, orang gede banget bunyinya. Oh, gue baru inget ya, ada satu cerita lagi. Di Jerman. Temen gue lagi nginep. Kita tuh habis nonton horor apa cerita horor gitu, gue inget. Pokoknya temen gue lagi nginep. Gue tidur di atas, dia tidur di bawah. Terus dia tidur duluan. Gue masih main HP tuh. Gue main HP. Terus gue lihat tuh tiba-tiba dia kayak gitu. Kayak lagi tidur tuh tiba-tiba kayak gerak-gerak gitu, kayak nyari nafas gitu lah, ngerti nggak? Terus bangun kan langsung bangun dia. Terus kayak anjing, gue barusan ketindihan katanya. Terus dia kayak ngeliat ada yang duduk gitu di pojokan gitu. Anjing, padahal gue masih bangun masih ngeliatin HP, masih main HP. Tiba-tiba dia gini-gini sendiri. Ternyata ketindihan anjing. Gue juga di Indo pernah ketindihan, terus kayak ada wujud gitu, ada hitam. Terus balik Indo, udah habis seksi Indo. Tadi nggak cerita. Terus gue kan, gue baca ayat kursi, terus gue baru bisa nendang. Gue tendang, terus gue tidur lagi. Tapi gue masih ada sih sebenarnya di Jerman juga. Lagi. Mungkin ini bisa nyambung juga ntar sama teman-teman kita kalau misalnya ini. Sama, ini di rumahnya si Bran, waktu gue masih di rumahnya si Branita. Di rumah kedua gue di Leipzig. Anjing, gue kaget ngeliat tangan gue sendiri bangsat. Apaan nih? Nah mungkin nanti, ini gue cerita aja nih. Jadi itu tuh rumah kedua gue di Leipzig. Karena rumah pertama gue kayak emang bener-bener chaos lah. Apa sih, bukan chaos gimana sih, kayak nggak layak tinggal gitu. Jadi gue pindah ke yang rumahnya Tamara ini. Yang lo pertama kali ke Leipzig, lo nginep di tempat gue. Nah, itu gue inget banget, udah ada Branita tetangga gue, jadi gue udah nggak sendiri lagi. Pas masih sendiri juga banyak kelontang-kelontang juga di dapur, cuman kayak gue nggak ngabain lah kalau kayak gitu mah gitu. Terus ada suatu waktu itu si Branita kemarinnya itu, gue ingat itu hari Jumat, dia bilang malamnya, gue besok mau ke Berlin, kata si Branita, mau main sama temen-temen gue gitu. Lo mau ikut nggak? Nah kebetulan gue hari Sabtu ada sesuatu kan, ada hal yang harus diurus gitu. Jadi gue nggak ikut. Hari Sabtunya bangun gue, si Bran itu emang bilang dia berangkat kereta jam 8 gitu kan, karena dia mau pulang pergi, jadi biar puas aja gitu di Berlin. Karena dari Leipzig Berlin cuma sejam kan kurang lebih. Jam 8, nah gue itu bangun jam 10 apa ya? Jam 10 apa setengah 11. Itu kebangun juga. Terus, lo ngerti nggak sih pintu yang kayak... Tadi lu yang ngetok apa? Gue. Kaget gue kira apaan anjing. Gue itu. Kalau itu gue.
itu lo tau gak sih pintu, kan gue kalau misalnya tidur pintu suka gue kunci kan, gue kunci. Terus lo tau gak sih pintu yang dicetrek buat dipaksa buka gitu? Nah itu tuh kejadian kayak cetuk 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 gitu. Gue ngeliat bener-bener ngeliat, literally ngeliat cetuk cetuk cetuk, gagang itu gerak. Gue teriak, Bran, gue baru bangun, gak usah maksa gitu, gue bilang gitu. Berhentilah. Gue buka IG kan, story. Bang buset, Bran kan di Berlin ya. Terus siapa anjing? Apa? Jam berapa itu, jam berapa? Jam 10:30, 11 gitu pagi. Gue liat story, Bran udah di Berlin, OTW Berlin. Jam 8. Kok pagi-pagi dah kejadiannya? Gak, emang seringnya pagi sih di tempatnya si Bran itu. Si Adip juga pernah ngalamin di tempatnya yang itu, Fort Eisner itu. Bran juga pernah. Ngalaminnya Pertama, gimana? apa? Ngalamin gimana? Kalau Adip sih suara-suara juga, kayak kelontang-kelontang di dapur. Kalau lagi sendiri, Bran lagi Ausbildung, Adip sendiri, kelontang-kelontang, bunyi-bunyi gitu. Si Bran, waktu itu gue juga pernah kayak Bran lagi sekolah kan, lagi Ausbildung dia. Ada yang buka pintu yang luar, maksudnya yang buat keluar apartemen. Terus kayak buka pintu, ada yang kayak buka kulkas, nyimpen belanjaan. Tapi nggak ada gitu. siapa-siapa. Nggak ada. Gue lagi di balkon tuh. Tapi kan kedengeran. Karena kan apa? Kulkasnya kebuka apa ketutup? Nggak gue lihat, nggak berani gue. gue nggak, maksud gue emang nggak peduli, tapi yang nggak sebarbar itu juga gue langsung lihat gitu. Itu gue lagi di balkon, posisinya di balkon. Lo tau kan posisi balkon, sofa yang balkon itu, yang sofa yang biasa. Ini kan kamar gue nih, kamar gue yang lama. Itu kan ada sofa yang panjang tuh di balkon. Nah gue lagi duduk situ. Sebenarnya kalau gue mau langsung ngeliat, gue bisa ngeliat lewat jendela toilet. Kan itu langsung nembus ke dapur. Iya. Nah sebenarnya kalau gue mau bisa langsung lihat. Makanya gue denger. Karena jendela dapur juga lagi gue kipen, lagi kebuka gini, jadi kedengeran. Kalau gue mau gue bisa lihat, cuman gue nggak berani. Gue pakai AirPods aja udah dengerin lagu. Gitu bro di Jerman. Kemarin juga ada sih gue yang terakhir, baru banget nih kemarin. Apa lagi itu? Kemarin hari apa ya? Hari. Lu tangan lu nggak? Tetangga gue balik. Cek dulu. Enggak, tetangga gue kalau ini. Jadi ini baru banget nih hari Jumat. Enggak sih, jatuhnya udah Sabtu pagi. Gue balik party gue nginep di tempat Adip kan itu kemarin. Terus jam gue balik party itu jam 3:30 apa ya? Jalan kaki gue karena udah nggak ada tram. Deket sih dari tempat partinya. Jalan kaki lewat gang kecil gitu. Jangan potong lah biar nggak muter ke jalan gede. Itu gang, terus ada lampunya itu cuma satu. Gue jalan lewat, mati. Pas bener-bener di bawah lampu mati lampunya. Bunyi lagi. Gue kira putus. Jadi nggak peduli lah gue. Ini lu tengah kota apa? Tengah kota tapi di gang kecil. Jadi ini apartemen gede, udah sepi tuh, nggak ada apa-apa, udah. Terus ini jalan Apa tuh tadi? Jalan. Terus ya udah kayak, nggak tahu. Ya udah, jadinya gitu dah pokoknya. Aduh, nggak bisa mikir lagi gue anjing. Apa? Nggak bisa mikir lagi gue anjing udah. Aduh, nggak kuat gue capek. Lah kan tanggal lu udah balik. Iya tapi tetap aja anjing. Tadi kan lampu mati, terus
Terus lampu mati. Pas gue udah liat lampu itu, gue kira kan itu lampu emang rusak karena ada bunyi dep gitu. Pas gue lewat, nyala lagi. Dalam Sensornya situ tuh, kebalik nggak? enggak. Enggak anjing. Lo kalau ngeliat SG gue pasti tahu dah. Yang mana? Kemarin ada yang lu nggak liat SG gue berarti ya? Kirim lagi besok. Nanti. Ya, tapi itu aduh pokoknya serem dah. Terus gue nanya si abang, tetangga si Adit. Si abang juga katanya pernah kayak gitu. Terus dia malah diliatin kayak cewek gitu di depan pintu apartemen. Aduh. Dan jadi kan yang gue bilang kan itu gang. Terus ini tuh apartemen juga nih, gede. Ini apartemen juga. Di sini tuh ada pintu gitu, pintu buat masuk ke apartemen ke gedung. Jadi pintu utama gitu buat ke gedung. Lampunya di sini. Lampunya tuh yang suka mati itu. Si abang ini tetangganya Adip, laut situ mati lampu. Lampu yang sensor ini kan kalau apartemen kan suka kalau misalnya jalan lu ke depan pintu kan ada yang suka nyala sendiri kan karena sensor. Nyala lah itu. Ada cewek. Ceweknya nggak jelas. Nggak jelas gimana? Kayak bayangan. Kayak tembus pandang gitu, hitam berarti. Iya. Cabutlah si abang. Anjing. Gue kira nggak bakal sebanyak ini loh. Demi Allah, di Jerman gue kira nggak bakal sebanyak ini. Soalnya baru juga setahun udah lumai. Udah lumai. Gue dikit sih kalau di Jerman. Tahu udah gue. Lemes banget gue nggak tahu kenapa. Lagi lu hilang ya gue ya, sumpah. Enggak lah, anjir ini gara-gara begadang aja. Besok mau puasa lagi kawan, puasa Arafah. Asik. Iya. Lu udah sahur kapan sih? Enggak, gue nggak sahur. Males gue. Masih kenyang juga. Ya udah dulu kali ya podcast kita hari ini. Kayaknya ini sejam lagi deh. Hah? Kayaknya sejam lagi deh ini feeling gue. Mau lanjut gak? Lanjut apa lagi coba? Udah habis. Gak tau, gue masih pengen denger cerita. Seru anjing dengerin cerita. Nanti dah. Elah, gue nggak ada cerita lagi. Masa gue bikin-bikin kan gue cerita emang yang gue alamin. Nggak gue bikin-bikin. Gue ada cerita tapi cerita orang lain. Ntar dah. Kebanyakan. Kasihan para pendengar sejam anjir. Nanti kan kita rencananya juga mau mulai ngundang teman-teman kita yang sekitaran kita. Ya bebas sih temanya, tapi kita akan ada hashtag baru lah, kayak playlist baru yang featuring orang lain, ngundang orang lain. Kita mau fokus paranormal apa gimana nih, Rek? Yang ngundang teman-teman atau Tergantung bebas sih. topiknya? Tergantung ya. Tergantung, jadi pokoknya nanti tungguin aja lah hashtag playlist yang baru, kita featuring teman-teman kita. Ya udah itu aja sih sebenarnya sampai saat ini ide kita untuk berkonten ria dan podcast ria. Ya uts, kalau gitu kita sudahi dulu sampai di sini. Tidurnya nyenyak. Iya, stay safe teman-teman yang di Indo, PPKM cepat berlalu. See you in the next episode kawan. Bye. Bye.